Pernahkah kita teringat dosa-dosa masa lalu muncul rasa takut di dalam hati? Apakah Allah masih akan menghitung semua dosa itu, walaupun aku sudah taubat? Mungkin ada orang yang dulu pernah meninggalkan sholat, pernah bermaksiat, pernah menyakiti orang lain, pernah hidup jauh dari agama. Kemudian suatu hari, ia sadar. Ia menangis. Ia meminta ampun kepada Allah. Ia berubah menjadi lebih baik. Namun setelah itu, muncul pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Apakah taubatku benar-benar menghapus dosa? Apakah nanti di akhirat dosaku masih diperlihatkan? Apakah aku masih akan dihukum? Pertanyaan seperti ini sangat manusiawi, karena setiap orang pasti punya masa lalu. Tidak ada manusia yang bersih dari dosa. Bahkan orang yang hari ini terlihat baik, belum tentu dulu hidupnya baik. Dan orang yang hari ini penuh dosa, belum tentu selamanya akan buruk di hadapan Allah. Islam adalah agama yang sangat menyeimbangkan antara rasa takut kepada Allah dan harapan terhadap rahmat-Nya. Karena itu, ketika berbicara tentang taubat, Islam tidak hanya berbicara tentang dosa, tetapi juga berbicara tentang kasih sayang Allah yang sangat luas. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini adalah salah satu ayat paling menenangkan dalam Al-Quran. Bayangkan, Allah memanggil manusia yang penuh dosa dengan panggilan lembut. Wahai hamba-hambaku. Bukan wahai pendosa. Bukan wahai ahli maksiat. Tetapi hambaku. Artinya, sebesar apapun dosa seseorang, Allah masih membuka pintu kembali. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, pintu taubat masih terbuka. Lalu pertanyaannya, apakah dosa lama tetap dihisab walaupun sudah taubat? Jawabannya tergantung pada satu hal yang sangat penting. Apakah taubat itu benar-benar tulus dan diterima oleh Allah? Dalam Islam, taubat bukan sekadar ucapan astagfirullah. Taubat bukan hanya rasa sedih sesaat setelah berbuat dosa. Taubat adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dengan penuh penyesalan dan keinginan untuk berubah. Para ulama menjelaskan bahwa taubat yang benar memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah menyesali dosa yang pernah dilakukan. Bukan bangga terhadap dosa itu, bukan malah menceritakannya dengan bangga kepada orang lain, tetapi benar-benar merasa bersalah di hadapan Allah. Yang kedua adalah berhenti dari dosa tersebut. Tidak mungkin seseorang mengaku taubat, tetapi masih sengaja terus melakukan maksiat yang sama tanpa ada usaha meninggalkannya. Yang ketiga adalah memiliki tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Meskipun manusia bisa saja tergelincir lagi di kemudian hari, tetapi ketika bertaubat, niatnya harus sungguh-sungguh ingin berubah. Dan jika dosa itu berkaitan dengan hak manusia, maka harus ada penyelesaian terhadap hak tersebut. Jika pernah mengambil hak orang lain, maka dikembalikan. Jika pernah memfitnah, maka meminta maaf. Karena dosa kepada Allah bisa selesai dengan taubat, tetapi dosa kepada manusia berkaitan dengan hak sesama. Lalu bagaimana jika seseorang benar-benar telah bertaubat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar yang sangat menenangkan. Beliau bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Hadis ini luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan dosanya dikurangi. Tidak juga mengatakan dosanya diringankan. Tetapi seperti orang yang tidak punya dosa. Artinya, taubat yang diterima benar-benar memiliki kekuatan untuk menghapus dosa. Bahkan dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 70, Allah menyampaikan sesuatu yang lebih menakjubkan lagi. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh, maka kejahatan mereka akan diganti Allah dengan kebaikan. Perhatikan kalimatnya. Bukan hanya dihapus, tetapi diganti menjadi kebaikan. Ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah. Ada orang yang dulu hidup dalam dosa bertahun-tahun. Kemudian ia menangis di malam hari.
menyesal dengan sungguh-sungguh, lalu mengubah hidupnya karena Allah, maka bukan tidak mungkin dosa masa lalunya justru menjadi sebab ia semakin dekat kepada Allah. Karena terkadang, orang yang pernah jatuh dalam dosa, lalu benar-benar bertaubat, justru memiliki hati yang lebih lembut, lebih rendah hati, dan lebih takut kepada Allah dibanding orang yang merasa dirinya selalu baik. Lalu bagaimana dengan hisab di akhirat? Apakah dosa yang sudah ditaubati masih akan diperlihatkan? Dalam banyak penjelasan ulama, dosa yang sudah ditaubati dengan taubat nasuha tidak lagi menjadi sebab hukuman. Karena Allah Maha Pengampun. Allah tidak menzalimi hambanya. Jika Allah sudah menerima taubat seorang hamba, maka Allah mampu menghapus dosa itu dari catatan keburukannya. Bahkan ada riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Allah menutupi aib hambanya yang bertaubat. Karena salah satu sifat Allah adalah as-sittir, yaitu yang maha menutupi aib. Bayangkan, jika semua dosa manusia dibuka satu persatu di hadapan seluruh makhluk, tidak ada seorang pun yang sanggup menanggung rasa malunya. Tetapi Allah adalah Tuhan yang maha menjaga kehormatan yang kembali kepadanya. Karena itu, orang yang sudah bertaubat tidak boleh terus-menerus tenggelam dalam keputusasaan. Kadang ada orang yang sebenarnya sudah berubah, sudah rajin ibadah, sudah meninggalkan maksiat, tetapi pikirannya terus dihantui masa lalu. Aku terlalu kotor. Dosaku terlalu banyak. Allah pasti tidak akan mengampuniku. Padahal perasaan seperti ini bisa menjadi tipu daya setan. Setan tidak hanya senang ketika manusia berbuat dosa. Setan juga senang ketika manusia putus asa dari rahmat Allah, karena putus asa adalah pintu kehancuran. Allah sendiri sudah melarang hambanya berputus asa dari rahmatnya. Maka selama seseorang masih mau kembali kepada Allah, jangan pernah merasa terlambat untuk berubah. Namun ada hal penting yang juga harus dipahami. Taubat tidak selalu menghapus konsekuensi dunia. Misalnya seseorang dulu pernah menyakiti keluarganya. Setelah taubat, Allah mungkin mengampuninya. Tetapi luka di hati keluarganya bisa jadi masih membutuhkan waktu untuk pulih. Atau seseorang dulu merusak kesehatannya dengan maksiat. Setelah taubat, dosanya bisa diampuni, tetapi dampak fisiknya mungkin masih ada. Ini penting dipahami agar manusia tidak salah mengerti tentang taubat. Ampunan Allah tidak selalu berarti semua akibat dunia langsung hilang. Tetapi yang paling penting adalah keselamatan di akhirat. Karena sebesar apapun penderitaan di dunia, itu tidak sebanding dengan keselamatan di hadapan Allah nanti. Kemudian, muncul pertanyaan lain. Bagaimana jika seseorang sudah taubat, lalu terjatuh lagi dalam dosa yang sama? Apakah taubat sebelumnya sia-sia? Jawabannya tidak. Selama ia benar-benar menyesal dan kembali bertaubat, maka pintu ampunan Allah tetap terbuka. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seorang hamba yang berbuat dosa, lalu berkata, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Lalu Allah berfirman, "Hambaku tahu bahwa ia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum dosa. Aku telah mengampuninya." Kemudian hamba itu terjatuh lagi dalam dosa. Ia kembali memohon ampun, dan Allah kembali mengampuninya. Selama seorang hamba terus kembali kepada Allah dengan tulus, maka rahmat Allah tetap terbuka baginya. Tentu ini bukan berarti manusia boleh sengaja meremehkan dosa. Bukan berarti seseorang boleh berkata, nanti juga bisa taubat. Karena tidak ada yang tahu kapan ajal datang. Banyak orang berniat taubat nanti, tetapi ternyata kematian datang lebih dulu. Karena itu, kesempatan terbaik untuk taubat adalah sekarang, bukan besok. Bukan nanti ketika sudah tua. Bukan menunggu hidup tenang, karena hati manusia bisa berubah kapan saja, dan umur manusia tidak ada yang tahu. Ada juga orang yang bertanya, kalau dosa sudah dihapus, kenapa aku masih merasa malu ketika mengingat masa lalu? Sebenarnya rasa malu itu bisa menjadi tanda baik, karena hati yang hidup akan merasa sedih ketika mengingat dosanya. Para ulama terdahulu, bahkan ada yang menangis ketika mengingat dosa yang sudah lama mereka tinggalkan. Bukan karena mereka ragu terhadap ampunan Allah, tetapi karena mereka malu pernah durhaka kepada Tuhan yang begitu baik kepada mereka. Perasaan seperti ini justru bisa membuat seseorang semakin rendah hati
dan semakin dekat kepada Allah. Yang berbahaya adalah ketika seseorang sudah tidak merasa bersalah terhadap dosa. Ketika maksiat dianggap biasa. Ketika dosa dijadikan hiburan. Ketika aib diumbar demi perhatian manusia. Itulah tanda hati mulai mengeras. Karena itu, jangan pernah remehkan rasa penyesalan dalam hati. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah masih menginginkan kita kembali kepadanya. Dalam Islam, tidak ada manusia suci yang tidak pernah berdosa. Bahkan Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan kesalahan. Tetapi kemuliaannya terletak pada taubatnya. Manusia terbaik bukan manusia yang tidak pernah salah. Tetapi manusia yang ketika salah, ia kembali kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat." Hadis ini sangat menenangkan. Karena Islam tidak menuntut manusia menjadi malaikat. Islam memahami bahwa manusia punya hawa nafsu, kelemahan, dan godaan. Tetapi Islam mengajarkan agar manusia jangan menetap dalam dosa. Jangan nyaman dalam maksiat. Jangan bangga dalam kesalahan. Jika jatuh, bangkit lagi. Jika berdosa, segera minta ampun lagi. Karena Allah lebih senang menerima taubat seorang hamba dibanding kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barang berharganya yang hilang di tengah padang pasir. Betapa besar kasih sayang Allah. Mungkin hari ini ada orang yang sedang mendengarkan ini sambil menangis dalam hati. Merasa dirinya terlalu jauh dari agama. Merasa terlalu banyak dosa. Merasa hidupnya terlalu kotor. Tetapi ingatlah, tidak ada dosa yang lebih besar daripada rahmat Allah. Selama seseorang masih hidup, masih mau sujud, masih mau meminta ampun, maka harapan itu masih ada. Jangan biarkan masa lalu menghalangi seseorang untuk mendekat kepada Allah. Karena bisa jadi, orang yang hari ini penuh penyesalan justru lebih dicintai Allah daripada orang yang merasa dirinya paling suci. Jadi, apakah dosa lama tetap dihisab walaupun sudah taubat? Jika taubatnya benar dan tulus, maka Allah mampu menghapus dosa itu. Allah mampu menutup aib itu. Bahkan Allah mampu mengganti keburukan itu menjadi kebaikan. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dan jangan pernah menunda taubat. Karena kita tidak tahu. Mungkin satu sujud taubat yang tulus di malam hari bisa menjadi sebab keselamatan kita di akhirat nanti.